Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Udara Rahayu dari kelas M92 NIM 240 750 10 19. Di sini saya akan merangkum dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 15. Nah, untuk pertemuan 1 itu pembelajaran sastra sebagai sumber belajar tematik. Nah, sastra sebagai sumber belajar tematik itu di dalamnya terdapat pembelajaran dengan menggunakan sastra, peran sastra dalam pembelajaran, kontribusi sastra dalam pembelajaran, dan nilai personal yang diperoleh siswa melalui sumber belajar sastra. Nah, untuk pertemuan kedua itu adalah strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar. Dalam strategi pembelajaran sastra di sekolah dasar ini terdapat strategi strata, strategi kolaborasi, dan strategi akrostik. Untuk pertemuan 3, penerapan strategi pembelajaran sastra di SD. Menurut Sujana 2000 halaman 28, belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Dua konsep tersebut menjadi terpadu dalam suatu kegiatan manakala terjadi interaksi antara peserta didik dan guru dan peserta didik pada saat pengajaran itu berlangsung. Keterpaduan proses belajar mengajar tidak bisa terlaksana tanpa didukung oleh pengaturan dan perencanaan yang seksama. Nah, untuk pertemuan yang keempat itu ada sastra, puisi, dan pembelajarannya. Dalam pertemuan ini terdapat model, metode, dan teknik secara kreatif. Kita beralih ke pertemuan 5. Pertemuan 5 ini membahas tentang sastra, prosa, dan pembelajarannya. Dalam pertemuan ini juga terdapat model, metode, dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran secara kreatif. Pembelajaran apresiasi prosa. Pembelajaran apresiasi sastra meliputi pembelajaran prosa, puisi, dan drama. Pembelajaran prosa yang ditawarkan antara lain adalah yang pertama yaitu membaca cerita pendek atau novel dan mendiskusikan cara penyampaian pesan atau amanat yang terdapat dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, membahas konflik yang terdapat dalam cerita pendek atau novel. Selanjutnya, pada pertemuan ini kita ditugaskan untuk membuat pembelajaran dari materi prosa atau cerita anak di SD. Oke, lanjut di pertemuan 6 yaitu membuat persiapan mengajar tentang materi drama. Adapun materi dari pertemuan ini yaitu tentang sastra drama dan pembelajarannya dengan menggunakan model, metode, dan teknik secara kreatif. Tugasnya ini dilakukan secara berkelompok dan divideokan dan membuat media pembelajaran seperti PPT, makalah, dan untuk proses pembelajarannya menggunakan perangkat pembelajaran seperti RPP, media, penilaian, LKPD, dan bahan ajar. Nah, untuk pertemuan ke-7 ini adalah contoh pembelajaran kreatif sastra. Dalam pertemuan ini, kami ditugaskan untuk membuat persiapan mengajar dengan memilih topik yang disukai dengan menerapkan metode belajar sambil bermain, misalnya permainan ular tangga dan sebagainya di sekolah dasar. Sama seperti pertemuan sebelumnya, kami menyiapkan perangkat-perangkat pembelajaran seperti RPP, media, LKPD, bahan ajar, dan penilaian. Selanjutnya kita beralih ke pertemuan 9, yaitu tentang simulasi pembelajaran sastra. Nah, pada pertemuan 9 ini, kami mensimulasikan pembelajaran sastra di sekolah dasar. Di sini kami membuat video mengajar secara berkelompok. Nah, selanjutnya kita beralih ke pertemuan 10. Pada pertemuan 10 ini kami ditugaskan untuk membaca dan memahami persiapan mengajar yang telah dibuat sebelumnya. Setelah itu kami mendiskusikan dengan teman kelompok tentang pembagian tugas masing-masing. Nah, setelah itu kami
melakukan simulasi secara bergantian dalam satu kelompok tersebut. Nah, dalam simulasi tersebut, kami memvideokan kegiatan-kegiatan awal, inti, kegiatan akhir, atau lainnya untuk memudahkan kelompok kami dalam mengedit. Dalam video ini, kami ditugaskan untuk mengedit video dengan durasi 15 menit, lalu mengirimkannya ke YouTube. Dan link tersebut di-upload di Shamop. Selanjutnya adalah pertemuan 11, yaitu menguasai diagnostik kesulitan berbahasa. Nah, kami di sini menganalisis kesulitan berbahasa melalui video YouTube berupa kesulitan berbahasa fenom dan morfem. Selanjutnya di pertemuan 12, yaitu menguasai diagnostik kesulitan berbahasa seperti frase, klausa, dan kalimat. Di sini kami ditugaskan untuk mencari kesalahan-kesalahan berbahasa seperti frase, klausa, dan kalimat pada channel YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.